Sudah mulai ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang sama-sama kita dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita tentunya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita semua pada sore hari ini, sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu di acara tercinta kita di channel dakwah Sulsel dalam acara Syiar Syariah Islam Membawa Rahmat dengan tema Khilafah Solusi Palestina. Kemudian salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan juga suri teladan bagi kita semua di seluruh aspek kehidupan. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu bersama kami, saya Asrul Sani, insya Allah memandu acara pada sore hari ini kurang lebih 1 jam ke depan, dan insya Allah kita kembali lagi bertemu pada sore hari ini dalam kajian membahas topik yang tentunya sangat menarik tentang saudara kita di Palestina, yakni dengan tema Khilafah Solusi Palestina. Nah, insya Allah dibawakan oleh Ustadz Mursalin Abu Rifki. Beliau merupakan mubalik kota Makassar. Namun terlebih sebelum kemudian kami apalagi mempersilahkan beliau menyampaikan materi pada sore hari ini, terlebih dahulu kami menghimbau kepada para pemirsa dakwah Sulsel dan juga mengucapkan kepada pemirsa dakwah Sulsel jazakumullah khairan katsiran yang menyimak acara pada sore hari ini. Dan juga kami menghimbau kepada pemirsa Sulsel untuk menyebarkan acara kita sore hari ini seluas-luasnya. Semoga Allah kemudian melipat gandakan pahala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan juga bagi para pemirsa yang ingin bertanya tentang materi yang dibahas pada sore hari ini, silakan dituliskan pada kolom komentar. Insya Allah kami akan membacakan membacakan pertanyaan para pemirsa dan akan menyampaikan kepada pada pemateri. Baik, kita langsung saja menyapa pemateri kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah seperti yang Ustaz lihat ya, sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustaz selalu senantiasa Allah lindungi Ustaz sekeluarga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terkait mungkin dengan tema pada sore hari ini, Khilafah Solusi Palestina. Nah, tentunya tak terlepas yang menimpa saudara kita di Palestina kurang lebih sudah 8 bulan Ustaz. 8 bulan dari bulan 10 sampai sekarang itu tidak menemukan solusi. Kalau kita melihat tidak menemukan solusi, bahkan justru saudara-saudara kita itu justru semakin dibantai, kemudian disuruh pindah sampai ke Rafah, dan disitu juga dibombardir. Nah, mungkin pertama sebagai pengantar Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz nih tentang kondisi saudara kita di Palestina dan apa sebenarnya yang terjadi di Palestina Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Yang pertama adalah bahwa apa yang kita saksikan hari ini, pembantaian yang terus dilakukan oleh Zionisme Yahudi laknatullah atas saudara kita yang ada di Palestina. Yang pertama bahwa sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ikatan persaudaraan dengan yang merasakan bahwa mereka lah saudara-saudara kita
seiman ya, yang diikat dengan ikatan akidah Islam. Tentu apa yang menimpa saudara kita di Palestina hari ini, itu ada rasa sedih yang teramat dalam yang kita rasakan ya. Kenapa demikian? Karena hingga hari ini sudah berlangsung kurang lebih 7 atau 8 bulan. Pembantaian itu eskalasinya tidak menurun, tapi terus meningkat. Dan memang nampaknya Zionisme Israel itu ingin menghabisi ya, melakukan genosida terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin itulah dendam kesumat yang ada dalam jiwa mereka terhadap umat Islam yang ada di sana. Jadi kita tentu sangat prihatin, sangat sedih melihat penderitaan yang menimpa saudara kita di Palestina. Sementara di tempat kita hari ini ya, mungkin kita di Indonesia, di Makassar, mungkin kita merasakan rasa aman ya, tapi tidak dengan saudara kita di Palestina. Maka tentu orang yang beriman itu harus bisa merasakan penderitaan saudaranya. Walaupun mungkin dari wilayah mungkin jarak kita sangat jauh, tapi kita harus bisa merasakan penderitaan mereka. Karena mereka lah saudara-saudara kita juga yang Allah ikat dengan ikatan akidah Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya. Ini yang pertama. Jadi kita untuk rasa sedih yang teramat dalam terhadap penderitaan saudara kita. Yang kedua, yang kita bisa saksikan bahwa memang mereka berani melakukan pembantaian hingga hari ini karena ada yang mendukung mereka, yaitu khususnya negara-negara Barat, ya. Amerika, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya mensupport ya pembantaian itu terjadi. Jadi dan orang-orang Yahudi ya itu tidak ada rasa takut mereka karena penguasa Muslim membiarkan kejadian itu terjadi di depan mereka. Jadi mereka semakin menjadi membantai saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu kita tidak bisa berharap apa yang ditawarkan oleh orang-orang Barat, termasuk lembaga-lembaga dunia semacam PBB untuk menawarkan solusi terhadap apa yang menimpa saudara kita di Palestina. Salah satu yang mereka usulkan itu tentang two-state solution, jadi solusi dua negara yang tentu ini sangat bertentangan dengan Islam. Jadi kita tidak bisa berharap apa yang ditawarkan oleh Barat sebagai solusi terhadap Palestina hari ini. Jadi orang Islam harus mengambil solusi Islam. Jadi kita harus menjadikan Islam ini sebagai solusi terhadap persoalan Palestina. Agar kemudian solusi itu menjadi solusi yang tuntas. Dan kita jangan lupa bahwa pembantaian ini kan bukan baru sekarang terjadi. Sejak berdiri entitas Yahudi di Palestina. Ya, mereka merampas tanah Palestina. Pembantaian itu sudah sering terjadi. Sudah ratusan ribuan kali terjadi. Dan tidak sedikit saudara kita yang kemudian menjadi korbannya. Jadi ini barangkali ibarat puncak gunung es ini. Jadi ini klimaksnya. Dan kita berharap mungkin ke depan, hari-hari ke depan ini akan ada perubahan besar terhadap peta politik dunia. Itu yang kita inginkan. Karena kezoliman itu kalau semakin memuncak sebetulnya, itu semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada upaya maksimal dari umat ini untuk mengembalikan kehidupan Islam, mengembalikan izul Islam wal muslimin. Ya. Oleh karena itu ini merupakan ujian besar terhadap umat Islam. Ini barangkali yang saya ingin sampaikan tentang keprihatinan kita, dan kita tidak bisa berharap banyak terhadap Barat yang menawarkan solusi terhadap Palestina hari ini. Jadi kita harus mengambil solusi Islam dan solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian menjadi solusi yang tuntas dan entitas Yahudi itu bisa disingkirkan di bumi Palestina, tanah milik kaum muslimin. Itu barangkali itu. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas komentar yang Ustaz berikan kepada kita semua. Jadi memang tadi sebagaimana penjelasan Ustaz sangat sedih bagi kita semua tentunya ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina yang tentunya dibantai, tapi di sisi lain kita masih aman di sini. Nah, kemudian saat dari serangan Zionisme Yahudi kepada apalagi
kepada saudara kita di Palestina, warga Palestina baik di Gaza maupun di Rafah, serta wilayah-wilayah yang sekitarnya mengarah pada genosida atau ethnic cleansing. Apa mengarah pada itu, Ustaz? Iya, jadi ini kan sudah hampir 8 bulan ya pembantaian itu terjadi, dan indikasi serangan Zionisme Israel itu mengarah kepada genosida atau ethnic cleansing itu betul-betul nyata. Gitu. Yang pertama, indikasinya adalah ada seruan dari para rabi Yahudi dan sejumlah pejabat pemerintahan Zionisme untuk melakukan pembunuhan terhadap setiap warga Gaza. Jadi betul-betul seruan itu dari pemerintah mereka, dari rabi Yahudi. Berarti ini semangat agama mereka seperti itu. Jadi ingin menghabisi seluruh warga Gaza tanpa kecuali, anak-anak bahkan yang baru lahir itu mau dihabisi betul ya. Jadi arahnya ke situ sebetulnya. Jadi genosida dan ethnic cleansing. Jadi mereka ingin menguasai seluruh tanah Palestina itu mereka. Jadi dan ingin menghabisi seluruh warga Palestina. Itu yang tersembunyi dalam hati mereka. Itu yang pertama. Kemudian kedua, militer Yahudi itu membunuh siapa saja dari kalangan penduduk Gaza. Anak-anak dan kaum perempuan, lansia, semua dihabisi. Jadi ketika pesawat-pesawat tempur itu membom Palestina di wilayah Gaza itu kan menyasar semuanya. Jadi rumah-rumah penduduk itu disasar. Ya. Pokoknya mereka, apapun alasan mereka di media bahwa itu katakan targetnya mereka bukan kepada penduduk sipil, itu bohong. Ya. Jadi betul-betul yang terjadi di lapangan itu menyasar semuanya. Pokoknya anak-anak, perempuan, lansia disasar, dihabisi. Jadi pesawat-pesawat tempur itu tidak lagi menyeleksi mana, pokoknya ada kerumunannya kan. Ya. Pokoknya tempat-tempat yang di situ ada orangnya, ada warga Gaza, dijatuhkan. Oh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, militer Zionis juga menggunakan senjata perang bahkan terlarang dalam berbagai serangannya ke Gaza. Ya. Itu yang terjadi di lapangan. Ya. Mereka menggunakan senjata-senjata yang kemudian sebetulnya secara hukum internasional dilarang. Misalnya menggunakan senjata yang fosfor itu, ya kan? Yang ketika mengenai tubuh manusia itu luar biasa, itu dampaknya merusak. Ya. Dan itu mereka gunakan di Palestina, di Gaza, di Rafah hari ini. Kemudian yang keempat, target pembunuhan massal makin terlihat dengan taktik Zionis menghancurkan fasilitas kesehatan. Ini kan luar biasa. Fasilitas kesehatan itu dihancurkan, dibom, dihabisi. Luar biasa. Bahkan tenaga perawat, ya, dokter itu juga dibunuh, luar biasa. Jadi betul-betul memang mereka ingin menghabisi warga Gaza semuanya. Ini yang terjadi. Jadi luar biasa ini rencana mereka. Kemudian selanjutnya apa? Zionis menggunakan taktik menciptakan kelaparan massal di kawasan Gaza. Diciptakan itu bagaimana warga Gaza itu ya kelaparan, butuh pangan. Dan kemudian yang terjadi di lapangan ketika warga Gaza itu di kerumunan mereka antri di katakanlah toko roti apa segala macam ya, ada bantuan, kemudian dibom ya, disasar, dihabisi. Ini yang terjadi di Gaza hari ini. Jadi memang betul lah bahwa serangan Zionisme Israel di Gaza itu mengarah kepada genosida dan ethnic cleansing. Mereka ingin mengusnahkan seluruh warga Gaza dan Palestina itu dikuasai oleh Zionisme Israel. Itu yang terjadi di lapangan hari ini. Maka tentu orang yang beriman tentu tidak boleh dia membiarkan itu terus berlangsung. Harus ada spirit semangat bagaimana pembantaian itu berakhir. Dan tidak ada solusi terbaik kecuali Islam. Jadi ini yang kita bisa saksikan hari ini, bahwa semua serangan Zionisme Yahudi laknatullah itu mengarah kepada genosida atau ethnic cleansing. Dan ini tidak boleh kita biarkan, dan pembiaran adalah pengkhianatan terhadap umat Islam. Itu barangkali, Ustaz. Baik, Ustaz. Masya Allah. Sangat menarik pembahasan Ustaz terkait dengan tadi. Bahwasannya memang kalau kita memang sudah melihat banyak berita-berita yang beredar, saudara-saudara kita begitu menyedihkan, bahkan sudah hampir 5.000 berapa ribu ya yang sudah menjadi korban dari golongan anak-anak, bahkan sebagian besar anak-anak wanita yang kemudian menjadi korban.
Nah, ini memang sangat sangat mengiris hati kita untuk ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Nah, dengan kondisi Palestina saat ini dikelilingi dengan tentunya dikelilingi dengan wilayah-wilayah kaum muslimin. Banyak kaum muslimin di sekitar saudara kita di Palestina, seperti Mesir, apalagi namanya Yordania dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Ustadz melihat sikap kaum muslimin saat ini dengan kondisi Palestina saat ini? Jadi yang nampak sekarang ini apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab ya, Turki, Mesir, ya, Yordan, itu mereka hanya bisa mengecam ya di podium-podium mereka mengecam kebrutalan serangan Zionisme terhadap warga Palestina. Sebatas kecaman saja, tapi tidak ada tindakan real untuk menolong saudara mereka. Dan ini sangat dikecam dalam Islam. Jadi mereka hanya bisa berretorika dan tidak ada tindakan real untuk membantu dan menolong saudara mereka yang ada di Palestina. Jadi ini menunjukkanlah bagi kita bahwa penguasa-penguasa Arab, ya, pemimpin Islam melakukan pengkhianatan terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, khususnya kepada warga Gaza hari ini. Bagaimana tidak ya, mereka menonton, menyaksikan di depan mata mereka saudaranya dibantai oleh musuh. Bukankah ini bertentangan dengan apa yang Nabi pernah sabdakan ya, 15 abad yang silam ya. Al-muslimu akhul muslim, la yudlimu wa la yazlimu. Jadi muslim yang satu itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzoliminya dan tidak boleh dibiarkan dizolimi dan diserahkan kepada musuh. Inilah yang terjadi hari ini. Bagaimana saudara kita dibantai dan penguasa-penguasa Arab yang mereka punya militer membiarkan itu terjadi di depan mata mereka. Bukankah ini pengkhianatan yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin? Padahal kalaulah satu negara seperti Turki saja menunjukkan kewibawaannya dan pembelaannya, dan itu akan mampu menggetarkan dan mengguncangkan Zionisme Israel dan dunia sebetulnya. Andaikan mereka itu masih punya muruah, punya wibawa, punya pembelaan terhadap saudaranya. Lagi-lagi ini bahwa memang penguasa-penguasa Arab ya hampir semuanya mereka merupakan agen-agen dan kaki tangan negara adidaya Amerika Serikat. Mereka tunduk di bawah perintah Amerika Serikat. Jadi apa yang mereka tampakkan hari ini hanyalah retorika untuk mengelabui umat Islam. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan semua retorika yang mereka mainkan, ya, politik yang mereka mainkan. Karena itu tadi bahwa namanya agen-agen, mereka akan bekerja untuk kepentingan tuan mereka. Seperti itu. Jadi betul-betul menunjukkan bahwa kita hanya bisa berharap kepada Islam yang ikhlas ingin melakukan pembelaan terhadap saudaranya. Jadi inilah mungkin dalam perjalanan sejarah peradaban Islam masa-masa kelam, masa-masa yang sangat berat yang dialami oleh umat Islam ya. Jadi ada sebuah anekdot yang sangat luar biasa yang menunjukkan betapa penguasa Arab itu adalah penguasa yang itu melakukan pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslim. Jadi ada sebuah anekdot ya, ada orang tua ya. Orang tua ini memakai tongkat ya, berjalan di sebuah jalan ya. Kemudian ada orang yang iseng, kemudian mengambil tongkatnya. Dibiarkanlah orang tua yang renta ini, seorang ibu yang tua renta yang berjalan di jalan itu, kemudian dia tersungkur jatuh, kemudian dibully, ya kan. Kemudian datang orang kedua, sudahlah kemudian orang tua ini jatuh, ya. Kemudian orang yang kedua ini kemudian dia memukul, ya, menyakiti wanita yang tua renta tadi itu sampai kemudian berdarah-darah, ya. Kemudian ada orang ketiga, ya. Orang ketiga ini kemudian dia hanya menonton, membiarkan kejadian itu terjadi. Orang pertama mengatakan, saya telah melakukan kejahatan, dosa saya besar, melakukan perbuatan jahat kepada wanita tua tadi. Dia bilang orang kedua, saya lebih jahat lagi, karena saya sudah melihat, dia sudah terjatuh tersungkur, saya juga menyakitinya, memukulnya sampai dia berdarah-darah. Kemudian yang ketiga ini, saya paling jahat dan paling biadab, karena dia adalah orang tua saya, ibu saya, dan saya biarkan dibantai oleh musuh. Inilah yang terjadi terhadap penguasa-penguasa Arab. Membiarkan ibunya dibantai di depan matanya, mata kepalanya sendiri. Jadi inilah keadaan kita umat Islam. Ya. Ketika umat Islam ini tidak ada junnah, ya seperti inilah yang kita rasakan. Mudah
diserang oleh musuh, mudah disakiti, mudah kemudian dizolimi, dan mereka menderita dengan penderitaan yang luar biasa. Inilah keadaan yang sedang kita alami hari ini. Umat yang tidak punya junnah, tidak punya perisai, tidak punya pelindung, hidupnya menderita. Mereka terzolimi, terjajah, tertindas di mana-mana. Tidak hanya di Palestina, di Rohingya, bahkan di Kashmir, di mana-mana tertindas dan terzolimi. Dan tidak ada yang membela dan melindungi mereka. Inilah keadaan kita hari ini. Itu barangkali. Baik, Syed. Insyaallah. Jazakallah khair atas penjelasan, Syed. Bagi pemirsa dakwah sosial yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Insyaallah nanti tim akan membacakan pertanyaan para pemirsa dakwah sosial. Baik, sudah ada pertanyaan saat masuk di WhatsApp. Pertanyaannya adalah, apakah penjajahan dan genosida yang sedang berlangsung di Palestina saat ini bisa dikatakan perang peradaban Islam dan peradaban kufur kapitalis, Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, jadi memang kalau kita memperhatikan ya, jadi apa yang terjadi di Palestina hari ini kan ya bagian yang tak terpisahkan dari perang peradaban antara Islam dan kekufuran yang diwakili oleh kapitalisme. Jadi jadi ketika sosialisme komunisme itu runtuh, ya Barat itu menganggap bahwasanya tidak ada ancaman terhadap ideologi kapitalisme itu selain Islam, ya. Dan apa yang ada di Palestina hari ini, khususnya di wilayah Timur Tengah, itu memang bagi Barat itu memiliki posisi strategis dan menjadi ancaman terhadap peradaban Barat, karena di sanalah berawal Islam, ya. Dan Barat itu akan berusaha dengan segenap kemampuan mereka, dengan segala cara dan upaya untuk menghambat umat Islam itu jangan sampai dia bangkit. Jangan sampai ada sebuah gerakan yang mengarah untuk menyatukan kekuatan umat. Karena mereka tahu bahwasanya ketika umat Islam ini bangkit, ya, dan umat ini menjadi satu kekuatan yang mereka menyatu, mengusung satu ide gagasan untuk mengembalikan Islam wal Muslimin, itu menjadi ancaman serius bagi Barat. Dan Barat tidak menginginkan itu. Makanya segala upaya gerakan yang mengarah untuk mewujudkan persatuan umat yang hakiki, ya, dengan tegaknya institusi yang menyatukan seluruh kekuatan Islam, yaitu khilafah, mereka akan hambat dengan segala cara. Entah itu dituduh dengan radikalisme, dengan war on terrorism, dan lain sebagainya, dalam rangka untuk menjauhkan umat Islam dan menakut-nakuti umat Islam, agar umat Islam ini jangan sampai mereka menyatu dalam sebuah kekuatan dahsyat yang telah menjadi bisyarah dari baginda Rasulullah dengan akan kembalinya khilafah yang putih nubuwah, memiliki mengikuti metode kenabian, khilafah al-minhaji nubuwah. Itu yang mereka khawatirkan. Dan salah satu peristiwa penting apa yang terjadi di Palestina hari ini seperti itu. Mereka sebetulnya ingin menghambat itu. Tidak boleh ada gerakan apapun yang mengarah kepada persatuan umat yang hakiki. Jadi maka dari itu betullah bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini bagian yang tidak terpisahkan dari perang peradaban antara Islam dan kekufuran. Jadi semua benih-benih perjuangan Islam itu akan dihabisi oleh Barat. Dan Amerika lah yang menjadi pemimpinnya. Ya. Agen-agennya itu ya salah satunya penguasa-penguasa di negeri-negeri Islam. Ya, khususnya di Timur Tengah. Ya. Penguasa-penguasa Arab, ya mereka lah agen-agen Barat untuk kemudian memuluskan rencana jahat mereka untuk menghambat umat Islam, jangan sampai mereka bersatu di bawah satu kepemimpinan, itulah khilafah Islam. Itu barangkali. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pemirsa dakwah sosial. Berkaitan dengan penjelasan sebelum, Ustaz, tentang adanya campur tangan Barat antara yang terhadap penyerangan Israel terhadap saudara kita di Palestina. Pertanyaannya, apakah Barat itu saat punya kepentingan politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina saat ini? Ya, jadi Barat itu kan betul lah, dia punya banyak kepentingan, khususnya di wilayah Timur Tengah, ya. Salah satunya itu kepentingan politik dan ekonomi, ya kan? Karena Timur Tengah itu kan kawasan yang strategis, ya. Jadi yang pertama kawasan Timur Tengah itu kan kawasan yang berada di 3 benua, ya, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dan secara otomatis menjadi penghubung ketiga benua tersebut dan menjadi penting bagi dan strategis bagi ekonomi kan itu, ya. Dan perdagangan serta pertahanan global bagi Barat. Jadi betul-betul ini Barat melihat potensi itu, ya.
Yang kedua, negara-negara di kawasan Timur Tengah itu berbatasan dengan beberapa laut dan selat yang letaknya sangat strategis, seperti Laut Tengah atau Mediterania yang terletak di sepanjang perbatasan Mesir. Ya. Kemudian perbatasan Mesir, Libya, dan Tunisia. Kemudian laut ini memisahkan daratan Afrika dan Eropa. Yang kedua, Laut Merah yang terletak di antara Afrika dan Arabia. Yang ketiga, Laut Arab yang terletak di bagian barat Laut Samudra Hindia antara Arabia dan India. Dan yang keempat, Laut Mati yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Yang kelima ada Laut Kaspia yang berbatasan dengan Iran. Dan yang keenam, Laut Hitam yang terdapat di Turki. Dan yang ketujuh, Laut Aegean yang terletak di perbatasan Turki dan Yunani. Ini strategis sebetulnya bagi ekonomi, ya, bagi ekonomi Barat. Maka dari itu mereka ingin menguasai semua. Jadi wilayah strategis itu ingin dikuasai oleh Barat sebetulnya. Jadi mereka itu dengan semangat imperialismenya, kapitalismenya, ya kan, ketamakan mereka untuk menguasai sumber-sumber daya alam, kemudian khususnya kalau di Timur Tengah kan minyak, ya kan. Mereka ingin kuasai, setidaknya penguasanya itu tunduk kepada Amerika. Ya. Bolehlah kemudian minyak itu dimiliki oleh orang negara-negara di Timur Tengah, tapi kemudian itu dipasok kepada Amerika. Seperti itu. Itulah karakter ideologi itu kan memang diemban, ya, imperialisme, ya, melalui penjajahan. Penjajahan itu intinya dominasi, baik di bidang politik, ekonomi, ya, sosial, dan budaya. Tujuannya eksploitasi. Dan itulah yang dilakukan oleh dunia Barat hari ini. Melakukan disebut dengan istimar, penjajahan dalam bentuk dominasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, dengan tujuan mengeksploitasi negara-negara itu. Dan itu di negeri Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah. Jadi inilah yang terjadi sebetulnya. Jadi Barat itu punya kepentingan politik dan ekonomi untuk menguasai wilayah-wilayah strategis untuk kepentingan mereka. Itu barangkali. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair atas penjelasannya. Memang sangat menarik materi pada sore hari ini terkait dengan apalagi namanya pembantaian di Palestina hingga sampai saat ini masih berlangsung. Dan memang sebagaimana dijelaskan oleh pemateri kita bahwasanya memang sangat banyak intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Barat terhadap penyerangan-penyerangan Yahudi Israel terhadap Palestina. Tentunya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan yang tadi dijelaskan, bahwa kepentingan politik, ekonomi, yang tentunya mereka ingin semua kuasai di Timur Tengah tersebut. Nah, dan kemudian pertanyaan berikutnya, dari pemirsa Dakwah Sosial, terkait dengan para penguasa Arab sampai saat ini belum ada yang tadi mungkin juga sudah dijelaskan lebih detail lagi, sampai saat ini belum ada aksi nyata seumpama misalnya mengirimkan para pasukannya untuk menolong saudara kita di Palestina nah, kenapa bisa terjadi saat ini para penguasa itu membiarkan pembantaian terhadap saudara kita di Palestina Ya, jadi itulah jadi pertanyaan besar, ya. Kenapa penguasa Arab, ya, pemimpin Arab itu membiarkan saudaranya dibantai? Sementara kan mereka punya militer, punya senjata, punya jet tempur, ya kan, punya sarana dan prasarana untuk kemudian membela saudara mereka. Kenapa mereka tidak lakukan? Inilah lagi-lagi salah satunya adalah nasionalisme yang begitu mengakar kuat di tubuh kaum muslimin. Setelah runtuhnya khilafah kan Barat kemudian membagi wilayah-wilayah Islam itu menjadi lebih dari 50 negara. Ya. Masing-masing punya pemimpin dan ditanamkan semangat nasionalisme. Dan dengan itu Barat mudah mengontrol negeri-negeri Islam itu tadi. Jadi dengan semangat nasionalisme, ya kan, mereka hanya kemudian peduli dengan bangsanya sendiri. Sudahlah kemudian ditanamkan semangat nasionalisme, kemudian penguasa-penguasa itu merupakan antek-antek negara kafir penjajah Barat, ya. Itulah yang terjadi hari ini. Sehingga walaupun saudaranya dibantai, mereka hanya bisa menonton, paling mereka hanya bisa mengecam. Dan bagi kita ini satu kejahatan, satu pengkhianatan yang terjadi hari ini. Jadi tentu, ya, semua menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam, bahwa memang nasionalisme itu betul-betul menjadi sarana yang efektif untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kekuatan umat, maka semangat ini mesti dihilangkan di tubuh kaum muslimin.
Harus semangat kita, semangat ukhuwah. Umat Islam itu bersaudara dimanapun dia berada, dia adalah saudara. Tidak boleh dia biarkan saudaranya dizolimi oleh siapapun. Bahkan Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'azufihim wa ta'arufihim kamasalil jasad." Jadi perumpamaan kaum muslimin dalam cinta kasih, tolong menolong dan persaudaraan di antara mereka seperti satu tubuh. Ya, idza istaqama min 'udhu tada'ala usairul jasad bisyarri wal humma. Apabila satu bagian tubuh merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merespon dengan sakit, dan itu ditunjukkan dalam tubuh kita kalau sakit dengan rasa demam dan panas. Begitulah Nabi mengabarkan tentang persaudaraan Islam. Tapi hari ini tidak terjadi. Ya. Harusnya saudaranya ditolong, tapi dibiarkan dibantai di depan mata. Inilah tragedi yang menimpa di abad ini, yang menimpa dunia Islam. Mudah-mudahan apa yang menimpa umat Islam ini segera berakhir, dan bisyarah Nabi itu segera terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nasrullah itu semakin dekat menghampiri umat Islam, dan kemuliaan Islam bisa kembali kita raih. Saya kira itu, Ustaz. Amin Allah. Ustaz, syukur Ustaz atas penjelasannya Ustaz. Insyaallah. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz dari materi pada sore hari ini Ustaz, terkait dengan solusi yang tepat, dan selaras dengan hukum syariah atas Palestina saat ini Ustaz. Nah, mungkin juga apalagi namanya yang tentunya akan menyelamatkan saudara kita di Palestina. Seperti apa solusi yang tepat Ustaz? Baik, yang pertama kita harus paham betul, kita ini umat Islam ya, umat yang mewarisi dari Nabi kita Rasulullah, warisan terbaik. Jadi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bima lan tadillu ba'di abadan, kitab Allah wa sunnah Rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat dan tidak akan celaka selamanya. Itulah kitab Quran dan Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah telah memberikan solusi terhadap apapun masalah dalam kehidupan kita, termasuk solusi Palestina. Jadi jelas ya, jadi Palestina kan adalah tanah Khorijiah, jadi tidak boleh diserahkan kepada musuh, tanah milik kaum muslimin. Tidak boleh dijual kepada siapapun. Sultan Abdul Hamid kedua, ketika dibujuk-bujuk mau dibeli itu tanah Palestina, dia bilang apa? Tanah Palestina bukan milik saya, milik kaum muslimin. Haram saya menjual, walaupun sejengkal tanah Palestina, saya haram untuk kemudian menyerahkannya kepada kalian. Berapapun kalian beli, saya tidak akan bisa menyerahkannya kepada kalian. Karena ini bukan tanah milik saya, tapi ini milik kaum muslimin. Ini yang pertama. Jadi bahwasanya Palestina termasuk wilayah yang sekarang diduduki oleh Israel, itulah tanah milik kaum muslimin. Mereka merampas tanah wilayah kaum muslimin dan mesti dikembalikan kepada umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara untuk kemudian menyingkirkan entitas Yahudi laknatullah alaih? Tidak ada cara lain kecuali kekuatan. Dengan kekuatan dengan kekuatan. Kekuatan dengan kekuatan. Dan tidak ada kekuatan yang bisa mengenyahkan entitas Zionisme Yahudi laknatullah. Kecuali apa? Khilafah. Khilafah lah satu-satunya yang bisa mengenyahkan entitas Yahudi laknatullah. Ya. Dan Nabi menyebutkan khilafah itu jadi sebagai sebuah entitas yang memiliki haibah kekuatan. Imam itu kata Nabi seperti perisai. Ya, Rasulullah bersabda, al-imamu junnah. Al-imamu innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Imam itu bagaikan perisai, pelindung, benteng, di mana orang-orang yang beriman berlindung dan berperang di belakangnya. Ini yang kita tidak miliki sekarang. Tidak ada perisai umat. Tidak ada perisai umat. Sehingga apa? Umat mudah kemudian diserang oleh musuh dari semua arah. Ya. Maka kemudian solusi Islam mesti, ya, perisai ini kita wujudkan agar kemudian apa? Ya, darah dan kehormatan kaum muslimin terjaga dan setiap jengkal tanah kaum muslimin terjaga. Ya. Inilah yang harus menjadi proyek besar umat Islam untuk menegakkan kembali khilafah Rasyidah ala minhaji nubuwah, yang dengannya kehidupan Islam bisa berlangsung dan dengannya entitas Yahudi itu bisa dienyahkan, disingkirkan dari bumi Palestina dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini butuh kekuatan, butuh perjuangan umat, karena inilah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menyebutkan sebagai tajul wurud, mahkota kewajiban, yang dengan tegaknya itu seluruh syariah, hukum Allah itu bisa terlaksana dengan sempurna. Tanpa itu, maka penderitaan umat terus akan berlangsung seperti yang sedang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, ya, di ayat lain Allah berfirman,
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan kalian melampaui batas, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini perintah Allah untuk kemudian kita berperang fi sabilillah, ya kan? Dan kemudian memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Harusnya ini yang kita lakukan. Ya, harusnya penguasa-penguasa Arab itu mengirimkan pasukan terbaiknya untuk kemudian melakukan operasi militer untuk kemudian menghadang dan mengenyahkan tentara-tentara Israel itu, sehingga mereka tidak terus membantai saudara kita yang ada di sana. Harusnya mereka menyambut seruan Allah Subhanahu, tapi nyatanya tidak mereka lakukan. Lagi-lagi itu kita katakan sebagai sebuah pengkhianatan besar terhadap Islam dan kaum muslimin, khususnya kepada warga Palestina. Jadi pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi yang bisa menyelesaikan Palestina hari ini selain jihad dan khilafah. Inilah solusi tuntas yang mudah-mudahan insya Allah penderitaan yang semakin pada titik klimaks yang menimpa saudara kita di Palestina ini juga mendekatkan datangnya Nasrullah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin Allah membiarkan umat Nabi Muhammad ini terus terzolimi, tertindas dan terjajah. Yakinlah selama ada gerakan perubahan di tengah-tengah umat, mudah-mudahan insya Allah Allah menolong kita dan menolong siapa saja yang berjuang untuk Islam dan kaum muslimin, termasuk untuk membebaskan Palestina dari setiap penjajahan, khususnya yang sedang dilakukan oleh Zionis Israel, yang di-backing oleh negara barat, khususnya Amerika dan negara-negara sekutunya. Insya Allah, yakinlah insya Allah. Jadi ibarat gelapnya malam, setelah gelapnya malam itu, sebentar lagi fajar akan terbit, akan menyingsing. Mudah-mudahan fajar kemenangan Islam itu semakin dekat menghampiri kita, dan insya Allah keadaan ini berbalik, berubah, dan Islam kembali menjadi mulia, tegak khilafah, dan umat meraih kembali kemuliaannya, dunia di bawah naungan Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali itu. Jazakallah khairan atas yang dipaparkan pada sore hari ini. Semoga tentunya menjadi apalagi pencerahan bagi kita semua dan membangun kesadaran kita akan pentingnya memperjuangkan hak saudara kita di Palestina, dan tentunya kita memilih solusi yang tepat. Sebagaimana yang dijelaskan tadi pemateri kita, misalnya solusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada solusi yang tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan terkhususnya di Palestina dan lebih umumnya permasalahan yang dihadapi kaum muslimin di seluruh dunia, melainkan itu hanya Islam. Yakni ketika Islam diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia dengan bingkai khilafah. Karena dengan bingkai khilafah, sebagaimana dijelaskan, bahwa itu akan kemudian menjaga darah kehormatan kaum muslimin, insyaallah. Dan semoga kita berdoa bersama, semoga Islam itu segera tegak dengan bingkai khilafah, dan saudara-saudara kita yang dibantai, khususnya di Palestina, itu kemudian terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, Sat. Mungkin ada closing statement, Sat, atau sudah cukup tadi, Sat? Ya, baik. Jadi kita yang seperti di Indonesia ya, kan kita jauh dari wilayah Palestina. Kita ini tentu tangan kita tidak sanggup sampai ke sana. Tapi setidaknya ada doa-doa terbaik kita yang bisa mengguncang arasnya Allah. Ya, mudah-mudahan ketika doa-doa kaum muslimin dijawab oleh Allah, bagi Allah mudah untuk merubah keadaan ini. Ya. Jadi kita hanya menggantungkan semua hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita angkat semua doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan kita lupa terhadap apa yang menimpa saudara kita di Palestina. Selipkan doa-doa terbaik kita di sela-sela kita melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah untuk saudara kita di Palestina. Setidaknya itu meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling bertanggung jawab, yang paling besar tanggung jawabnya lah negara-negara Arab ya, yang berbatasan langsung dengan negara Palestina, ya, dengan wilayah Palestina. Kita yang jauh setidaknya ada doa-doa terbaik kita. Dan ingatan kita tidak pernah kita lupa dengan saudara kita di Palestina. Yang kedua, ya mungkin kita bisa share ya. Jadi kita bisa share video-video yang ada di sosial media kita ya, terkait dengan apa yang sedang menimpa saudara kita di Palestina. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina. Percayalah insya Allah, ya, keadaan ini pasti akan selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar yang besar.
tapi Allah sebaik-baik pembuat makar dengan insya Allah. Kita yakin insya Allah ini pasti akan berakhir. Ada masanya. Jadi kezaliman itu kalau sudah pada titik klimaksnya, dia tinggal tunggu masa kejatuhan dan kehancurannya insya Allah. Itu barangkali. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, atas pencerahan pada sore hari. Baiklah, alhamdulillah pemirsa dan rasul saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara pada sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan ke depan setiap hari Sabtu. Jadi pemirsa dan rasul saya selalu dipantengin ya channel Dakwah Sulsel, dan kalau belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan juga di-share acara kita ini ke teman-temannya, keluarganya, kerabat dan sebagainya. Semoga tentunya Allah melipat gandakan pahala kita semua. Amin Allah. Baiklah. Dan juga kami mengucapkan kepada pemirsa Dakwah Sulsel jazakumullah khairan katsiran yang menyimak materi sore hari ini, dan juga semoga selalu istiqomah untuk kemudian mengikuti acara-acara kita di lain waktu lagi. Baik, kita sudah berada di akhir acara. Tentunya kita menutup acara kita sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.